Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa Mata Hati TV dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini di awal bulan Dzulhijjah kita dapat kembali bertemu di majelis ilmu yang disiarkan oleh Mata Hati. Tentunya di awal bulan ini kita juga disibukkan oleh persiapan melaksanakan ibadah kurban. Di jalan-jalan kita sudah melihat pedagang hewan ternak seperti kambing dan sapi mulai menjamur di jalanan ibu kota. Itu menjadi tanda bahwa sebentar lagi kita akan sampai pada hari raya Idul Adha. Para pemirsa sekalian, ibadah kurban yang kita lakukan sebenarnya kita sedang ingin mengambil teladan, mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Dalam hal ini adalah Ibunda Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak ujian itu akan menjadi pelajaran yang berharga buat kita, akan menjadi lentera yang menerangi perjalanan kita semua, bahwa untuk menjadi taat kepada Allah, untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, itu harus melalui perjalanan panjang dan sulit, penuh tantangan dan ujian yang dalam ukuran akal manusia kadang-kadang dinilai tidak masuk akal. Para pemirsa sekalian yang saya hormati, ibadah kurban ini dimulai dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menempatkan anak dan istrinya di kota Mekah. Pada masa itu, kota Mekah bukan kota Mekah hari ini. Itu ada lembah yang tidak berpenduduk, tidak memiliki sarana dan prasarana untuk kehidupan manusia. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk meletakkan anak dan istrinya di sana. Berangkat Nabi Ibrahim tentu dari Babilonia, menempuh perjalanan yang tidak mudah, begitu sampai di Mekah yang lebih dikenal pada masa itu sebagai Bakkah, lembah tidak berpenghuni. Nabi Ibrahim meletakkan itu anak dan istrinya di tempat yang paling tinggi di tanah yang ada di Mekah yang disebut dengan Ad-Dauhah. Setelah beliau meletakkan anak istrinya, diberi bekalan yang sederhana, hanya sekantung kurma, sedikit air, tanpa banyak berbicara. Tiba-tiba Nabi Ibrahim alaihissalam melangkahkan kakinya meninggalkan anak dan istrinya. Tentu para pemirsa, kita bisa membayangkan bagaimana perasaan Ibunda Hajar alaihissalam, bagaimana perasaan Nabi Ismail alaihissalam yang saat itu masih sangat kecil, ditinggal oleh ayahnya di lembah yang tidak berpenghuni, tanpa apa-apa dan tanpa siapa-siapa. Nabi Ibrahim melangkahkan kaki, istrinya bertanya, memanggil suaminya, "Wahai suamiku Ibrahim, hendak kemana engkau pergi?" Ini satu dialog yang wajar sekali. Ketika ada seorang istri akan ditinggalkan oleh suaminya, apalagi dalam kondisi seperti yang bisa kita bayangkan dalam cerita mereka berdua. Nabi Ibrahim tidak menjawab. Nabi Ibrahim juga tidak menoleh. Nabi Ibrahim tidak memiliki keberanian yang cukup untuk menatap anak istrinya. Karena ini adalah sesuatu yang manusiawi. Ayah mana
yang tega meninggalkan anak istrinya dalam kondisi kota Mekah seperti itu? Istri mana sebenarnya yang rela untuk ditinggal dengan seorang anak yang masih kecil dalam kondisi kota Mekah seperti itu? Nabi Ibrahim tidak menjawab. Maka oleh Ibunda Hajar sang istri diulangi lagi pertanyaannya. Wahai suamiku, kemana engkau akan pergi? Saya bisa membayangkan itu, gejolak dan gemuruh yang ada di dalam hati Nabi Ibrahim. Karena dia tahu perintah Allah, tinggalkan anak istrimu di lembah yang ada di kota Mekah itu. Maka Nabi Ibrahim tidak juga menjawab. Istrinya bertanya untuk ketiga kalinya. Kata istrinya, Allahu amaraka bihadza. Ini istri yang solehah, yang paham. Ketika pertanyaan dua kali dilontarkan dan tidak dijawab, maka Ibunda Hajar punya perasaan bahwa ini adalah tugas seorang nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, Allahu amaraka bihadza. Allahkah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami di sini? Maka kemudian Nabi Ibrahim menjawab, benar, Allah yang memerintahkan aku untuk meninggalkan kalian berdua di sini. Kata Ibunda Hajar, kalau itu perintah Allah, maka aku akan tenang karena aku yakin Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Nabi Ibrahim pun mendengar jawaban dari istrinya yang penuh dengan keimanan tersebut, pergi beranjak meninggalkan kota Mekah, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan keturunanku, anak dan istriku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumahmu, ya Allah. Ini bisa kita bayangkan para pemirsa, di tengah padang pasir yang tandus lagi sunyi, ketika bekalan habis, buah hati menjerit memekikkan tangis, lapar menyertai kesendirian mereka berdua, debu padang pasir menyiram debar setiap detak jantung mereka. Ini merupakan pengorbanan yang luar biasa dari Nabi Ibrahim beserta keluarganya, ditinggalkan di kota Mekah. Sampai kita singkat pada cerita itu, Nabi Ibrahim hilang, ditelan bayangannya di balik bukit dan gunung-gunung yang ada di sekitaran kota Mekah. Maka mulailah perjuangan seorang wanita agung, Hajar alaihissalam, yang ingin menjaga anak keturunannya Nabi Ismail. Saat itu Nabi Ismail tentu seperti anak manusia lainnya, menangis karena panas dan menangis karena haus. Maka kemudian Ibunda Hajar berdoa kepada Allah, berputar-putar dalam doanya yang kemudian nanti diabadikan dengan ibadah tawaf di sisi Ka'bah. Setelah beliau kemudian berdoa kepada Allah, beliau yakin bahwa doa itu tidak mungkin Allah wujudkan kecuali kalau seorang hamba tadi menggabungkan antara tawakal dan ikhtiar. Maka beliau melihat ada dua gunung yang tinggi waktu itu di kota Mekah, yaitu Bukit Sofa dan Bukit Marwa. Maka beliau kemudian menaiki Bukit Sofa, melihat di sekelilingnya, kira-kira ada atau tidak sumber kehidupan di sekitaran tempat mereka tinggal. Dia lihat tidak ada sarana dan prasarana apapun, tidak melihat adanya orang, tidak melihat adanya hewan, tidak terlihat adanya air yang menjadi
menjadi kebutuhan pokok manusia sebagai makhluk hidup dan sebagai makhluk sosial. Tetapi beliau tidak berputus asa. Beliau kemudian turun dari sofa menuju gunung satu lagi, yaitu Bukit Marwa. Di sana beliau juga melihat, memperhatikan sekitaran Mekah pada masa itu. Beliau tidak juga melihat ada hal yang bisa beliau capai untuk mempertahankan hidup beliau dan anaknya. Tetapi beliau tidak hanya berusaha sekali. Beliau turun lagi, kemudian naik lagi ke sofa, naik lagi ke Marwa, yang kemudian diabadikan dengan ibadah yang bernama sa'i. Saat beliau sedang berusaha di antara sofa dan Marwa itu, beliau melihat anak kecil beliau, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, menggerak-gerakkan kakinya, menghujamkan tumit kakinya ke dalam tanah. Tiba-tiba dari kakinya itulah keluar air yang kita kenal dengan nama air Zam-Zam. Maka episode kehidupan beliau di Mekah bisa dimulai dengan munculnya air. Begitu air itu muncul, maka burung-burung datang. Para pengelana yang biasa berjalan di padang pasir melihat burung di udara bergerak menuju satu titik, kemudian turun di sana. Maka para pengelana ini yang kemudian disebut dengan suku Jurhum mengikuti kemana burung-burung itu turun dan mendarat. Mereka dapatkan di sana Ibunda Hajar dengan anaknya Ismail dengan air Zam-Zam. Maka mulailah tumbuh masyarakat yang kelak sebagai masyarakat awal yang menempati kota Mekah. Itulah kehidupan Nabi Ismail dan Ibunda Hajar yang pasrah tawakal kepada Allah. Dia cari air di mana-mana tanpa dia pernah tahu bahwa air yang menjadi sumber kehidupan itu muncul dari telapak anaknya. Itu memberi pelajaran buat kita bahwa kita diminta hanya sebatas berusaha. Adapun di mana, kapan rezeki itu akan Allah berikan, itu menjadi hak Allah yang tidak seorang pun bisa tahu di mana rezekinya. Oleh karena itu, pesan yang ingin disampaikan kepada kita sebenarnya, kita tidak perlu cemas dengan rezeki, kalaupun kita tidak tahu di mana rezeki kita berada. Karena rezeki yang menjadi takdir kita pasti tahu di mana keberadaan kita. Oleh karena itu, para pemirsa sekalian, ketika kemudian Nabi Ismail dengan Ibunda Hajar hidup di kota Mekah, datanglah Nabi Ibrahim untuk menengok, melihat keluarga yang dia tinggalkan dengan tetesan air mata, keluarga yang dia tinggalkan di kota, di Mekah, di lembah yang tidak berpenghuni. Kemudian hari itu beliau lihat bahwa kota yang sepi itu sudah ramai. Mekah sudah menjadi negeri dengan penduduk yang cukup ramai. Dia datang ke sana, dia dapati istrinya hidup dengan sehat, dia dapati anaknya yang dia rindukan itu sudah tumbuh berkembang menjadi anak yang siap untuk membantu kedua orang tuanya meneruskan cita-cita Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi saat itu, di tengah-tengah kebahagiaan Nabi Ibrahim, merasakan kenikmatan berkumpul dengan anak dan istri yang dia tinggalkan bertahun-tahun, tiba-tiba datang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya. Ini bukan ujian biasa, ini ujian yang luar biasa. Anak yang dinantikan kehadirannya bertahun-tahun, saat anak itu sudah menjadi anak yang tumbuh berkembang, tiba-tiba datang perintah Allah untuk Nabi Ibrahim berpisah dengan anaknya, bukan sehari atau 2 hari, tetapi berpisah dengan cara disembelih, mati, pergi, dan tidak akan pernah kembali lagi. Kita bisa baca di dalam Al-Quran bagaimana getaran iman yang ada di dalam hati seorang Ismail alaihissalam ketika ayahnya berkata kepada beliau bahwa inni ara fil manami anni adzbahuka. Saya bermimpi, nak, dan mimpi seorang nabi itu adalah ru'ya shadiqah, adalah bagian dari wahyu Allah bahwa saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu.
Jawaban sang anak itu luar biasa. Ya abatif al tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Tanpa ada keraguan sedikit pun. Sang anak mengatakan, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Aku akan menerima semua putusan Allah itu dan aku berharap aku menjadi orang yang sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti yang sudah kita ketahui bersama, Nabi Ibrahim kemudian berangkat dengan anaknya Nabi Ismail yang sebelumnya dimandikan, diberikan pakaian yang paling baik oleh ibunda Hajar. Kemudian sang ibu dengan penuh kasih sayang melepas anaknya untuk pergi dan tidak kembali lagi, dibawa oleh sang ayah untuk disembelih. Maka terjadi apa yang terjadi, Nabi Ibrahim kemudian menyembelih Nabi Ismail. Berkali-kali pisau itu dihujamkan ke lehernya, tetapi tidak ada yang bisa melukai apalagi menyembelih Nabi Ismail. Kemudian datang malaikat Jibril alaihissalam untuk membawa kambing sebagai fida, sebagai ganti dari Nabi Ismail alaihissalam. Inilah para pemirsa asal muasal ibadah kurban. Ketika esok hari kita menyembelih kambing atau menyembelih sapi, melihat darah yang tertumpah dari leher binatang itu ke atas tanah, kita harus selalu ingat bahwa ini cobaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Seandainya dibebankan kepada kita, belum tentu kita akan lulus dari ujian itu. Menyembelih anak terkasih, menyembelih darah daging sendiri, itu adalah sesuatu yang mustahil bagi semua ayah yang memiliki rasa kasih dan kemanusiaan kepada anaknya. Oleh karena itu, ibadah kurban ini harus kita teladani, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam sedang mengajarkan makna tulus lagi ikhlas dalam beragama kepada Allah. Nabi Ibrahim bisa saja meminta kepada Allah agar perintah untuk menyembelih anaknya diganti dengan perintah apapun. Nabi Ibrahim bisa saja beralibi kepada Allah bahwa Nabi Ismail adalah calon penerus Nabi Ibrahim. Kalau bukan Nabi Ismail, lalu siapa lagi yang akan mengumandangkan tauhid di muka bumi ini? Nabi Ibrahim punya banyak alasan untuk memohon kepada Allah agar perintah itu tidak diberikan kepadanya. Tetapi ketika Nabi Ibrahim mengikhlaskan anak terkasih untuk dia sembelih, itu mengajarkan kepada kita bahwa ikhlas itu adalah pasrah kepada Allah, bukan mengalah apalagi kalah. Ikhlas itu adalah saat kamu sanggup berlari, mencari argumentasi untuk menghindar bahkan melawan perintah Allah, tetapi kamu memilih untuk patuh dan tunduk. Ikhlas itu adalah memilih jalan Allah, bukan karena terdesak tak ada jalan lain. Ikhlas adalah kekuatan untuk menundukkan diri sendiri dan semua yang dicintai. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita melalui ibadah kurban ini bahwa ikhlas bukanlah merasionalisasikan tindakan, pilihan dan perilaku, bukan pula mengkalkulasi hasil akhir. Ikhlas itu adalah kekuatan jiwa untuk mengatur diri agar tidak mengatur Allah. Ikhlas itu, kata Nabi Ibrahim, adalah tangga menuju Allah, mendengar perintahnya, menaatinya secara mutlak. Oleh karena itu, para pemirsa Mata Hati TV dimanapun Anda berada, kalau kita memiliki kelebihan harta, kita memiliki uang yang cukup, marilah kita hidupkan ibadah kurban ini dengan membeli hewan-hewan ternak yang sehat, hewan-hewan ternak yang memenuhi kriteria sebagai hewan kurban. Kita sembelih pada hari raya Idul Adha, bukan sekedar kita akan bagikan dagingnya untuk mereka yang membutuhkan, tetapi lebih dari itu untuk menggugah kesadaran kita bahwa dahulu Nabi Ibrahim dalam meraih ridha Allah diuji oleh Allah untuk menyembelih anaknya.
untuk menumpahkan darah daging yang ia cintai. Hari ini kita mungkin untuk berislam tidak diminta oleh Allah untuk menyembelih anak kita, tidak diminta oleh Allah untuk melakukan apa-apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi ibadah kurban itu sejatinya akan selalu menjadi momentum di mana teladan dari kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya, di mana contoh bagaimana menjadi orang yang bertakwa, bagaimana menjadi manusia yang bersabar, dan bagaimana menjadi makhluk yang bertawakal dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu selalu kita ingat sepanjang perjalanan hidup kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi amal ibadah kita, senantiasa kita diberi kekuatan untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya dalam menjaga iman, Islam dan ihsannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.